Jadi gini, kameramen coba tolong aktifkan videonya, coba di-lab-kan. Soalnya kita lagi kedatangan seorang perempuan, dia mengaku bahwasannya dia, Waalaikumsalam. Cak, duduk jelaskan Mbak. Dia mengaku katanya Mas Re telah menyabulinya. Ini saya benar-benar nggak menyangka ini. Maksudnya gimana Mbak? Silakan duduk coba. Udah mana Mas Renya? Aku minta pertanggungjawaban aja sama dia. Mas Re-nya sedang tidak ada. Mbak, biar kita enak bicara, coba silakan duduk. Jadi itu yang di Mbak katakan itu benar? Iyalah, aku ngerasain tante. Nggak, itu kok bisa terjadi itu gimana Mbak? Itu soalnya nggak mungkin Mas Ri itu melakukan itu semua. Awalnya tuh kan aku cuman mau berobat sama dia. Terus katanya, ya udah, yuk ke ruangan saya dulu. Aku nggak tahu itu ruangan apa. Terus disitulah dia kayaknya aku. Ya udah, di situ aku nggak sadar. Tapi kayak aku tuh kayak bingung kok aku di mana gitu. Aku pun terus bilang, ini aku di mana Re? Gue bilang. Terus dia pergi kita kemana, maka aku mau nyari dia nih, aku minta tanggung jawab sama dia. Ini nggak mungkin nih sahabat. Ini beneran Mbak. Soalnya Mbak bilang Mbak dibawa ke ruangannya. Tapi setahu saya Mbak, saya selama di sini dengan Mas Ri. Kalau di rumah Mas Ri, di pondok Mas Ri itu selalu ramai Mbak. Jadi nggak mungkin hal itu bisa terjadi. Mana ada rame orang sepi kayak gitu kok, orang semalam aja nggak ada orang kok, aku berobat ke sini. Pokoknya aku mau pertanggungjawaban aja, aku yang ngerasain kayak mana, pokoknya aku mau tanggung jawab aja dari dia. Masalahnya pertanggungjawaban seperti apa Mbak? Aku mau tanggung jawab lah, dia tuh udah membuat aku kayak gini, sampai aku kayak gini, aku mau tuh pertanggungjawaban dia aja. Jangan dia lari kayak gini, dia udah berbuat masa dia lari. Nggak mungkin ini Mbak. Saya nggak percaya Mas Ri sampai melakukan itu kepada Mbak. Aku yang ngerasain, jadi aku lebih tahu, kalian kan nggak ngerasain kayak mana. Ya emang bener sih Mbak, Mbak yang merasakannya. Tapi itu semua nggak mungkin Mbak. Kalau nggak mungkin, jadi ngapain aku dibawa ke sana, ke ruangan itu? Itu ceritanya Mbak dibuat bisa sampai seperti itu. Emang Mbak minta apa dengan Mas Ri? Kok bisa diajak ke situ? Aku cuma mau berobat aja sama dia, terus dia dibilang sama dia dipegangnya tanganku. Terus aku nggak sadar, terus katanya ya udah ikut aku ke ruangan ini biar kita berobat katanya. Tapi apa malah dicabulinnya aku? Sampai dipegang tangannya. Iya, Ini percaya sahabat. Mas Ri sampai tegam melakukan seperti itu. Coba komen sahabat. Ini saya nggak benar-benar nggak percaya sahabat. Karena kita tahu semua kan, Mas Ri itu adalah orang yang baik. apa orang baik kalau masih mau nyabulin orang? Apa lah? Mbak, Mbak dijaga Mbak mulutnya Mbak. Saya nggak percaya Mbak kalau Mas Ri itu melakukan semua itu Mbak. Lo kayak mana mau percaya kan, aku yang diapain dia, bukan abang kan? Ya udah, jadi kan aku yang diapain kok kalian Gini bilangin. loh Mbak, itu benar-benar di saat itu memang sepi pondok. Sepi, nggak ada orang satupun, nggak ada. Tapi kayaknya kita nggak pernah kemana-mana ya kameramennya. Pokoknya aku cuma mau minta pertanggungjawaban aja, mana si Ray tunjukin sama aku udah. Ya masalahnya Mas Ri bukan lari Mbak, dia tidak menghilang. Dia saat ini sedang keluar karena dia sedang mengisi pengajian Mbak. Karena ini bulan Maulid kan, jadi dia lagi ada acara Maulidan Mbak. Makanya Mas Ri-nya nggak ada. Jadi kayak mana nih, aku pokoknya aku mau tanggung jawaban dia aja lah. Masa dia kayak gini, udah diapain aku, masa dia lari. Tapi saya masih belum percaya Mbak, Mas Ri seperti itu. Atau nanti jangan-jangan ini semua hanya rekayasa Mbak aja. Kan aku bilang aku yang ngerasain, bukan kamu. Jadi ya pokoknya intinya aku mau tanggung jawaban dia aja dari mulai sekarang. Gimana nih ya? Pertanggungjawaban. Masa enak kali dia udah kayak gituin aku, masa dia lari gitu aja. Ih, enggak lah ya.
Enggak, ini masalahnya, maaf nih Mbak ya, saya bukan 1 hari 2 hari Mbak dengan Mas Ri. Saya udah lama dengan Mas Ri. Makanya saya udah tahu gimana kebiasaan dia, sehari-harinya dia. Dia adalah orang yang baik, dia sering mengaji. Jadi saya nggak percaya itu semua bisa dilakukan olehnya. Kalau dia baik, kalau dia rajin ngaji, nggak mungkin dia nyabulin anak orang. Saya tuh masih sekolah, saya tuh masih panjang masa-masanya. Kenapa saya dicabulin? Kan saya cuma kesini cuma berobat. Waduh, ini gimana ini kameramen? Kalau menurut saya sih mas itu saya kurang percaya sih mas. Tahu saya mas itu orangnya baik mas. Ya logikanya Itu mana tadi, mungkin mas itu mau sama perempuan itu mas. coba Saya sama. yakin itu fitnah ini. Fitnah. Karena kau sendiri yang nggak suka sama mas itu banyak kan. Iya, kamu bener juga sih kameramen. Tapi dari muka Mbak ini kayaknya serius sih. Cuman itu memang benar-benar Mbak. Ya bener lah, kan udah aku bilang, aku ngerasain tengkleng. Pokoknya aku cuma mau pertanggung jawaban dia aja mulai Sekarang besok. gini, Mbak oke, ya memang Mbak yang merasakan. Cuman sekali lagi saya tanya, di saat itu kenapa Mbak mau diajak Mas Rey sampai ke dalam rumah, ke dalam ruangan? Ya aku nggak tahu orang aku posisi pas pegang dia gini terus aku nggak sadar apa-apa ya. Aku ikutin aja mau kemana dia, namanya orang berobat. Mbak nggak sadar. Sadar sih sadar, cuman kan kayak agak linglung-linglung gitu sih. Tapi kan tahu lah gitu lah pokoknya kata dia, yuk ke ruangan ini ya udah. Dia gila kan di situ. Tapi di situ aku cabulin dia. Tapi ini nggak logika sih Pak. Jadi Mbak hanya memfitnah Mas Rey. Nggak ada aku memfitnah dia, orang nyata kok buktinya aja aku dicabulinnya. Jadi kedatangan Mbak kemari meminta pertanggungjawaban gitu. Iyalah, masa dia udah kayak gituin aku, masa dia lari gitu aja. Kok enak kali dia. Ini gimana nih sahabat? Saya benar-benar sangat kaget mendengar ini semua. Tapi saya benar-benar tidak percaya dengan Mbak ini. Karena kita semua tahu Mas Ri itu nggak mungkin melakukan seperti itu. Gak mungkin dia nggak ngelakuin seperti itu, kalau udah nafsu semua aja pasti mau. Astagfirullahaladzim. Memang benar Mbak. Ini gimana nih kameramennya? Pokoknya jumpain aku sama dia, aku cuma mau minta pertanggungjawaban aja udah. Masalah Mbak bukan kami tidak mau mempertemukan Mbak dengan Mas Ri. Tapi di saat ini Mas Ri itu memang benar-benar tidak ada di pondok Mbak. Dan dia sedang keluar. Jadi gimana coba kami mau jumpakannya? Pokoknya aku cuma mau minta pertanggungjawaban aja udah. Masa enak kali lah kayak gitu, bagus orang-orang gituin aku terus. Kalau udah dipakai kayak gitu langsung ditinggal. Gimana nih sahabat? Ini kalau memang benar-benar sahabat. Udah, pokoknya aku mau dia tuh juga tunjukkan ke sini, aku mau dia pertanggungjawabin aku. Pokoknya aku nggak mau tahu ini malam juga harus ada dia. Gini Mbak, ya, saya mau buat gimana lagi ya? Memang benar-benar Mas Ri itu memang sedang tidak ada di sini, gitu. Dia lagi ngisi pengajian di acara maulid. Ngapain dia ke pengajian kalau dia masih nyabulin anak orang? Astagfirullah. Mbak Pokoknya dijaga enak Mbak. kali dia. Ini belum ada bukti loh Mbak. Mbak ngomong harus ada bukti Mbak. Mbak nggak bisa ngomong begitu saja, seenaknya saja. Jadi karena semua itu memang perlu bukti Mbak. Kalau Mbak bilang begitu, saya pun belum bisa percaya karena buktinya itu tadi nggak ada Mbak. Kayak mana aku membuktiinnya? Kayak mana aku membuktiinnya? Buktinya aja aku udah diapain dia. Masa harus lagi aku depan kalian gitu aku diapain dia? Kan nggak mungkin. Pokoknya aku mau pertanggungjawaban aja mulai dari sekarang. Gimana nih sahabatnya? Bahwa ini datang minta pertanggungjawaban, sedangkan Mas Ri tidak ada di sini sahabat. Saya jadi benar-benar bingung. Misalkan abang tahu ya aslinya dia tuh bajingan, bukan kayak
Ustadz gitu bukan, dia tuh bajingan, tahu abang? Mbak, jangan sembarangan Mbak berkata Mbak. Mas Ri tidak seperti itu orangnya Mbak. Kalau memang dia ikut-ikut pengajian apa segala, nggak mungkin dia nyabulin anak orang, itu namanya bajingan kayak gitu. Mbak, saya benar-benar nggak percaya dengan ucapan Mbak. Mbak jangan begitu Mbak. Mbak nggak boleh begitu Mbak. Kan memang nyata kan, buktinya aja dia mau nyabulin aku. Kalau memang dia ustadz, dia nggak mungkin nyabulin anak yang masih body umur kayak gini, masih sekolah, masih panjang masa depannya. Mbak maaf ya Apa Mbak, pula kayak gitu? itu yang bilang nyata kan hanya Mbak. Kalau saya belum tahu karena saya belum melihat buktinya dan saya pun belum bertanya dengan Mas Ri-nya langsung. Jadi itu semua belum tentu benar Mbak. Karena gini Mbak, ini maaf ya Mbak, bukan menuduh Mbak yang enggak. Karena sebelum-sebelumnya pun banyak Mbak seperti ini. Banyak yang memfitnah Mas Ri. Jadi ini saya takut Mbak memfitnah Mas Ri. Karena saya nggak percaya ini. Nggak mungkin ya sahabat ya. Nggak mungkin seorang Mas Ri yang begitu rajin mengaji, dan dia seorang ustadz, dan dia adalah orang yang baik. Dia melakukan itu. Itu semua nggak mungkin sahabat. Ini semua nggak mungkin Mbak. Dia tuh otak dia tuh mesum, nggak ada tuh kayak apa-apa inget-inget yang lain tuh nggak ada. Percuma dia tuh ngobat-ngobatin orang, kalau masih otak dia mesum kayak gitu, wis nggak cocok dia jadi ustadz tahu. Kalau dia masih mau ngapain anak orang, nggak cocok. Otak mesum kayak gitu kok mau jadi ngapain apa ustadz ngajar-ngajar Mbak, ngaji, nggak cocok lah. Mulut Mbak dijaga Mbak. Mulut Mbak dijaga. Saya harap Mbak jaga mulut Mbak. Karena saya sangat percaya kali, Mas Ri itu nggak mungkin melakukan itu semua. Jadi Mbak jangan ngomong kalau Mas Ri itu musuh. Tolong dijaga Mbak ucapannya. Memang mesum, kalau memang dia nggak mesum nggak mungkin dia ngapain saya. Buktinya aja saya diapain dia. Kalau memang dia guru ngaji, ini apa guru ngaji kayak gitu mesum, suka nyabulin anak orang, gimana Mbak kalau bilang dia mau ngapain Mbak, tapi gimana ya Mbak? Saya benar-benar nggak percaya Mbak, karena buktinya belum ada Mbak. Ini bisa aja akal-akalan Mbak kan? nggak mungkin akal-akalan saya. Gimana nih sahabat? Saya benar-benar terkejut kali sahabat. Saya pun Dengar semua ini, yakin sahabat. korbannya bukan cuma saya saja, pasti banyak di luar sana korban-korban yang dicabulin dia kan. Mbak, tolong dijaga Mbak ucapannya Mbak. Mas Ri tidak pernah melakukan seperti itu. Nggak mungkin, Jadi jangan ngomong nggak begitu. mungkin, nggak mungkin Mas Wi, cuman nggak pernah kayak gini, nggak pernah kayak gitu. Pasti bukan cuma saya, pasti banyak tuh di luar sana kayak perempuan-perempuan lagi dicabulin dia, Nggak pernah orang-orang Mbak. mengobat. Dia tidak pernah seperti itu. Jadi Mbak tolong dijaga ucapannya. Lo kan memang betul kan, buktinya aja aku diapain dia. Pasti banyak tuh orang-orang cewek-cewek. Itu yang kan berobat hanya kesini Mbak. kan. Itu kan Pasti hanya juga Mbak yang diapain dia. berbicara. Kalau Mbak dihanukan dia. Alah. Tapi itu semua kan belum tentu benar. Kok belum tentu benar, buktinya aja aku udah diapain dia. Perlu aku bukti ke kalian depan kalian gitu aku diapain dia? Kan Ya, nggak mungkin, nggak ya masuk memang- akal aja lah. Nggak mungkin sih Mbak. Memang nggak mungkin. Nggak perlu ada depan kami. Kami nggak. Itu semua nggak mungkin. Tapi itu lebih nggak mungkin Mbak. Mas Ri itu menyentuh Mbak. Karena Mas Ri itu memang orangnya yang baik. Nggak mungkin menyentuh aku. Terus kenapa dia ngobatin aku, jentuh tangan aku, terus dibawanya aku ke ruangan? Kan nggak pakai akal kan? Itu nggak cocok lah dia tuh jadi guru-guru ngaji. Cocoknya jadi tuh nyabulin anak orang di jalan, itu cocok dia. Mbak, tolong dijaga Mbak ucapannya. Gini Mbak, Mbak kalau mau minta pertanggungjawaban, kalau memang benar Mbak dicabuli oleh Mas Ri, nanti saya akan bertanya dengan Mas Ri. Karena saya ini memang benar-benar nggak percaya Mbak, kalau Mbak digitukan oleh Mas Ri. Udah, sekarang yang aku mau tuh bawa dia ke sini, aku mau pertanggungjawaban dia aja udah, nggak ada yang lebih. Masa enak kali aku udah digituin dia ditinggal dia? Ih, enggak lah ya. Masalahnya saat ini Mbak, Mas Ri itu lagi di luar Mbak. Jadi Mas Ri itu mana bisa untuk saya bawa kemari, sedangkan dia tidak di sini. Dia pulang kadang sampai larut malam Mbak. Berzikir, berselawat. Kalau perlu tuh bilang nanti sama dia, bilang kalau perlu tuh mainnya tuh sama lonte, biar tahu dia bermodal sedikit ya. Jangan kayak kami Astagfirullah ini. Mbak, Ya aku masih bawah umur, mikir lah, tak Mbak. mesum dia tuh. Ucapan Mbak dijaga Mbak. Saya tahu Mbak masih di bawah umur. Tapi saya lebih yakin dengan Mas Ri. Mas Ri itu tidak akan melakukan hal seburuk itu.
Jadi saya minta tolong sama Mbak, Mbak jaga ucapan Mbak, jangan bicara tentang Mas Ri seperti itu. Masaan orang mau berobat, masaan diginiin, ada-ada aja. Astagfirullahaladzim. Kalian percaya sahabat, Mas Ri seperti itu? Saya benar-benar Lah, nggak kau percaya. tahu apa, Jeng? Kau nggak tahu apa-apa. Jadi kau nggak usah ikut campur. Pokoknya bawa si Ray itu ke sini. Aku mau minta pertanggungjawaban dia aja. Udah. Mulut Anda Mbak, saya peringati mulut Anda dijaga Mbak. Tolong dijaga. Saya udah berulang kali ngomong sama Mbak, Mas Ri tidak ada di sini. Dia sedang keluar mengisi pengajian di acara maulid Mbak. Udah nggak ada itu maulid-maulid. Masaan bajingan kayak dia, tak mesem kayak dia. Ih, maulid enggak lah, nggak cocok. Cocok itu ngelunte di luar sana. Bayar-bayar orang, biar tau dia modal dikit. Masa orang berobat aja dia apa dia. Masuk akal dia tuh. Gimana nih sahabat? Saya kok jadi curiga nih sahabat. Mbak ini makin lari tak kemana-mana bicaranya, saya bilang. Ini jangan-jangan Mbak ini hanya memfitnah Mas Ri. Sahabat. Keluar apa umpat itu, ah? Ini Mbak memfitnah Mas Ri. Alah. Gak ada aku fitnah dia, memang nyata aku diapain dia. Udah bawa aja dia kesini cepet. Aku cuma minta pertanggungjawaban aja, nggak usah disembunyi-sembunyikan dia itu. Gini Mbak, Mas Ri tidak ada di sini. Kalau nggak gini aja, kalau Mbak emang ingin bertemu dengan Mas Ri, besok aja Mbak kemari pagi, datang lagi kemari. Soalnya Mas Ri memang benar-benar nggak ada di sini. Mas Ri lagi sedang ngisi pengajian Mbak. Semalam aku nyariin dia juga nggak ada. Ini aku nyariin dia juga nggak ada. Besok juga aku nyariin dia nggak ada. Berarti kan kira-kiraan lari dia kan. Udah ngapain orang dia lari. Mbak, Is. dia tidak lari Mbak. Dia memang benar-benar lagi mengisi pengajian Mbak. Jadi tolong jaga ucapan Mbak. Alah, saya rasa kalian ini sekongkol kan. Bilang aja kalian sekongkol. Nggak usah kalian tutup-tutupin dia sama aku. Udah tunjukin aja dia cepet. Aku mau bertanggung jawaban dia aja. Nggak usah kayak gini. Mbak bilang kami sekongkol. Iya iyalah sekongkol. Buktinya aja. Mbak, Aku nanya dia aja nggak aku tunjukin. saya menunjuk gimana? Saya udah bilang sama Mbak, Mas Ri tidak ada di sini. Kok bisanya Mbak bilang saya sekongkol? Saya aja jumpa sama Mbak aja baru ini. Ada bukti kalian Saya nggak tahu. Alas, sekongkol ya kalian. Otak dia tuh aku tahu. Otak bajingan dia tuh. Gimana nih sahabat? Malah saya dituduh sekongkol sama Mas Ri sahabat. Ini saya benar-benar makin curiga nih sahabat. Bahwasannya dia ini memang benar-benar ada niat yang jahat nih sahabat. Gak ada aku niat jahat. Aku cuman mau minta pertanggungjawaban dia aja yang udah dibuat dia sama aku. Cuman aku minta itu aja udah cepet. Mau siapa kayak baik-baik cakap lah. Capek lo dengernya. Tunjukin aja dia sama aku cepet. Gimana Mbak? Jadi saya harus bilang gimana lagi coba? Mbak gini aja, kalau nggak besok Mbak kemari lagi. Pagi Mas Ri ada di pondok. Jadi jangan Mbak Asyik bilang Mas Ri soalnya memang benar-benar lagi pergi mengisi pengajian Mbak. Nggak cocok dia pengajian. Jadikan aja tuh kayak sorban dia tuh. Nggak cocok. Dia tuh udah nyabulin anak orang. Dia nggak pakai otak. Ih, otak mesum kayak gitu cocok jadi pengajian. Enggak. Jadikan keset aja itunya. Nggak cocok dia kayak gitu. Tolong mulut Anda dijaga Mbak. Anda nggak pantas ngomong seperti itu Mbak. Karena Mas Ri itu memang orang yang sangat baik Mbak. Nggak Jadi ada jangan baik, kayak gitu Mbak. ada. Kalau baik nggak mungkin aku diapain dia, nggak mungkin. Mbak, Alah, Mbak bilang nggak mungkin, saya lebih nggak mungkin Mbak. Saya lebih nggak mungkin kalau Mas Ri itu melakukan seperti itu. Saya nggak mungkin, saya nggak percaya. ya kayak mana kalian mau percaya buktinya aja kalian nggak nengok kan? Kalian nggak ada di sini juga ya buktinya aku dibawa dia ke ruangan. Ngapain aku digituin dia? Aku nih masih mau banyak, masih banyak masa-masa aku, masih mau main, masih mau apa segala. Masih panjang masa depan aku. Kenapa aku digituin dia? Pakai otak lah dia tuh. Kalau memang mau lonte itu di luar aja. Kalau memang mau musim otak dia sama lonte-lonte biar tahu dia model dikit. Gak usah kayak aku gini. Gimana nih kamera? Ya. Ini Nah, saya pun kayaknya kurang percaya sama omongan ini, tapi sama, saya pun begitu kameramen. Cuma saya dari berapa tahun saya sama Mas Ri nggak ada ceritanya Mas Ri nyambuli orang, apalagi perkara pengobatan. Gak ada. Pasti banyak tuh perempuan-perempuan di sana kan dicabulin dia. Alah, otak dia tuh udah terbaca lah di pikiran aku. Mas Ri tidak seperti itu Mbak orangnya. Mbak kalau ngomong hati-hati. Mbak kalau ngomong hati-hati. Itu namanya Mbak fitnah. Fitnah itu lebih kejam Mbak dari pembunuhan Mbak.
Jadi mbak jangan fitnah. Alah, kau tahu apa? Mungkin dia tuh di luar sana tuh sering lonte, dia makanya kalian nggak tahu kan, tulang kalian. Mbak, Dia kami sering tahu tuh lonte mbak. bayar-bayar orang tuh, Mas Ri itu gimana kami tahu mbak. Mbak jadi tolong jangan ngomong kayak gitu mbak. nggak mungkin. Karena kemana Alah. Mas Ri kami selalu diajak mbak. Kami selalu ikut dengan dia. Ya kayak ini katanya dia mau maulid kan, mana tahu dia ngelonte nanti pulang kan kita kan nggak tahu kan. Ya udah lah. Mbak jaga ucapan mbak. Dia memang benar-benar sedang mengisi pengajian mbak. Dia tadi Apa diantar pengisi oleh ngajian? Kalau misalnya tim dia nggak kami ke satu sana, lagi mbak. alah. Mana tahu dia sekongkol tuh sama tim yang satu lagi. Jangan bilang-bilang ya aku mau ngelonte gini-gini. Ini benar-benar membuat saya bingung nih. Mbak, tolong mbak jaga ucapannya mbak. Alah, udah lah. Pokoknya tunjukin Ini dari bisa sekarang di aja sini, nih permainan mbak cepet. semua ini. Gak ada Mbak, aku permainin. Orang berobat baik-baik kok malah dimasukin kayak gitu, malah dicabulin. Ih, ini gimana nih sahabat? Saya jadi bingung nih sahabat. Dia benar-benar terus mengaku bahwasannya dia setelah dicabuli oleh Mas Ri. Tapi kalau saya nggak emang percaya. kalian diajak kemana-mana sama dia, nggak mungkin aja kalian nggak diajak sama dia untuk salawatan ke masjid kan. Pakai akal aja lah. Ini mbak, tadi memang kami mau diajak. Cuma kami tidak mau karena di pondok tidak ada orang. Tidak mungkin kami tidak menjaga pondok mbak. Dan pondok ini tidak boleh kosong mbak. Itu pesan Mas Ri, makanya kami tidak Oh diajak. ya udah berarti waktu Kami pas nggak kalian mau ikut dengannya. pergi ya kan aku pas kali berobat terus tuh dia bilang dia obatinya aku dipegangin tangan aku terus tuh dibawanya aku berarti kan kalian nggak ada. Kau bilang Tidak aja mungkin, pondok ini Mbak. nggak boleh sepi kan, nggak boleh ditinggal. Jadi berarti dia jaga di sini kalian posisi kalian lagi pergi. Jadi disitulah ada kesempatan untuk ngapain aku, untuk mesemin aku, untuk bikin aku kayak apa gitu. Terus dia udah nggak tanggung jawab, dia pergi kayak gini. Itu kapan mbak datang? Udah berapa lama? Kapan ya? Kemarin lah aku rasa ya. Iya kemarin. Kayak kita kemarin ada di pondok ya. Nggak ada Kameramen. pokoknya di sini nggak Ini ada nggak orang, cuma mungkin. Ray aja udah. Udah tunjukin aja si Ray-nya itu ke sini. Aku mau jumpa sama dia, aku mau minta pertanggungjawaban dia aja. Nggak usah baik-baik cakep lah, pening. Ini sebenarnya mbak nih banyak cakap. Mbak, saya minta tolong mbak jaga ucapannya. Jangan menyebar fitnah mbak. Gak ada aku Jangan yang menyebarkan berfitnah. nama baik orang mbak. Gak ada alat. Gak ada tuh aku yang nyebar-nyebar nama baik dia. Gak ada tuh aku nyebar. Memang dia tuh nyatanya mesum kok. Memang nyatanya dia tuh kan nyabulin orang kok. Mbak, Mas Ri tidak pernah melakukan seperti itu mbak. Jadi tolong mbak jaga Loh, ucapan. kau tahu apa? Kan mungkin dia main di luar kok. Dia tidak pernah seperti itu mbak. Alah, Dia kau tidak nggak pernah tahu seperti apa-apa. Jadi kau nggak usah ini, nggak usah ikut campur. Pokoknya tunjuk isi Ray sekarang. Aku mau dia sekarang. Udah. Mas Ri tidak ada di sini mbak. Gimana saya menunjukkannya? Pokoknya aku mau dia sekarang di sini. Nggak mungkin dia tuh nggak ada, pasti kalian sekongkol, pasti di dalam itu kan. Tunjukin aja dia udah cepet. Gimana nih kameramen? Mungkin dia nggak ada itu, pasti dia tuh pasti juga main kan. Kalau bilang dia salawatan di luar kan, ya udah pasti dia tuh ngelonte di luar itu. Jaga mulut mbak. Saya katakan jaga mulut mbak. Kayak mana Jangan dijaga sembarangan kalau dia mbak kayak bilang gituin kok? Mas Ri melonti. Mas Ri tidak seperti itu orang. Alah, nggak mungkin. Mbak nggak percaya seperti dia ada di itu. sini, silakan mbak cari. Silakan mbak cari. Nggak mungkin, nggak mungkin. Alah, pasti ada dia tuh di dalam kan. Udah tunjukin aja dia. Ya sama kalau aku. memang mbak tidak percaya, silakan mbak periksa. Dari tadi saya udah ngomong baik-baik sama mbak. Mas Ri tidak ada di sini. Mas Ri sedang mengisi pengajian di luar. Nggak mungkin dia tuh Tapi pengisi mbak pengajian asyik di sana. menuduh Mas Ri Alah. yang enggak. Yang mbak awalnya datang bilang mbak dicabuli. Malah mbak ngelantur kemana-mana, mbak bilang Mas Ri lonte lah. Loh, buktinya aku dicabulin dia. Pasti kan yang ngelonte di luar sana Mbak kan. yang punya bukti itu kalau bisa mbak menunjukkan bukti kepada kami semua mbak. Itu baru namanya bukti mbak. Kalau Kan aku cuma bilang. ucapan mbak, kami pun bisa mbak. Kan aku bilang kayak mana aku mau nunjukinnya. Perlu aku berbuat kayak gitu sama dia di depan klien. Itu sudah tidak mungkin mbak. Kalau soal mbak bilang menunjukkan di depan kami itu sudah tidak mungkin karena Mas Ri jangankan untuk menyentuh wanita mbak. Dia untuk duduk dekat dengan wanita aja dia tidak berani Buktinya mbak. aku disentuh dia. Itu bisa aja ucapan mbak. Bukti aku disentuh. Dan mbak dia. sekarang gini aja lah mbak. Lebih baik mbak pergi mbak dulu mbak. Jadi kalau mbak nanti mau datang minta pertanggungjawaban,
besok Mbak datang kemari lagi, Mbak langsung bertemu dengan Mas Rey. Ya udah besok aku kesini lagi ya, pokoknya aku harus ada dia besok. Kalau nggak ada dia tengok lah. Ya silakan Mbak, silakan Mbak. Ini astagfirullahaladzim. Saya benar-benar tidak menyangka, sahabat. Coba kalian pikir, sahabat. Ini benar atau tidak, sahabat? Saya yakin pasti kalian pun tidak percaya. Sama seperti saya, sahabat. Saya tidak percaya seorang Mas Rey yang baik, yang taat kepada agama, dia melakukan itu kepada seorang wanita, apalagi wanita itu di bawah umur, sahabat. Itu semua nggak mungkin, saya nggak percaya, sahabat. Saya nggak percaya. Kamu percaya, kameramen? Saya nggak percaya. Dari perkataan dia itu nggak emang ya. Buktinya itu belum matang udah sama. Itu. Astagfirullahaladzim. Kalau kita Jadi- kita akhiri, kita misalkan masuk udah pulang, kita laporkan di sini. Iya, kalau gitu kita tutup. Kalau memang kita yang benar dan dia yang salah, kita tuntut begitu. Iya, Karena kita sekarang ini ada di negara hukum, Mas. ya udah, kalau Karena begitu ini juga termasuk pencemaran nama baik. benar. Ini sudah pencemaran nama baik. Jadi besok biar aja kalau memang dia benar, dia pasti datang biar dia bertemu langsung dengan Mas Rey. Jadi ini kita tutup dulu, kameramen. Jadi saya akhiri dulu, para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. وجب الشكر علينا